Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat. Hayya 'alal salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, pada siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menjadi bagian nilai ibadah kita, sekaligus mudah-mudahan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pada kesempatan yang baik ini khatib mengajak pada kita sekalian untuk sama-sama
meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Karena bekal yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib ingin mengangkat temanya, yaitu 5 golongan yang dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pengingat kita, pembelajaran buat kita, kehati-hatian kita ketika kita nanti suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan ada 5 golongan yang dikhawatirkan nanti ketika meninggalnya su'ul khatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca atau mendengar firman Allah yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ayat ini kemudian kita sadar, kemudian kita tahu bahwa tugas kita di dunia ini setelah Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya, tidak lebih dari itu. Dan alhamdulillah Allah sudah memberikan tuntunannya bagaimana cara kita beribadah, dan Allah sudah menurunkan juga Rasulnya yang memberikan contoh yang terbaik untuk kita jadikan contoh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sering kita semua sudah merasa cukup, sudah merasa puas dengan ibadah yang selama ini sudah kita lakukan dengan bersusah payah dan dengan sekemampuan kita. Merasa bahwa sholat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, dan lain sebagainya sudah dianggap cukup oleh kita. Sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itulah yang bisa kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan Allah memanggil kita, dalam keadaan apa Allah memanggil kita, di mana Allah memanggil kita. Nah, inilah barangkali yang perlu nanti kita resapi sama-sama, yang mudah-mudahan nanti menjadi kehati-hatian kita, pembelajaran kita, agar kita tidak termasuk dari 5 golongan yang dikhawatirkan meninggal keadaan su'ul khatimah. Padahal kita sudah berusaha dan berupaya untuk menjadi orang-orang yang terbaik, dan harapannya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Doa setelah sholat sering kita panjatkan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah.
Ya Allah, jadikan akhir kehidupan saya, kehidupan kami adalah husnul khatimah, dan jangan kau jadikan akhir dari kehidupan saya adalah su'ul khatimah. Sebetulnya doa yang harusnya kita sampaikan ketika kita mengucapkan mudah-mudahan matinya dalam keadaan husnul khatimah, seyogianya ini disampaikan kepada saudara-saudara kita yang sekarang masih ada, yang sekarang masih hidup, yang masih bisa berusaha, berupaya untuk merubah sikap, memperbanyak amal ibadah, menjauhi semua maksiat, sehingga dengan demikian harapannya adalah ketika di akhirnya menjadi husnul khatimah. Tetapi terkadang kita salah kaprah ketika mendengar ada saudara kita yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, barulah di situ kita mengucapkan semoga almarhum atau almarhumah husnul khatimah. Sebetulnya yang terbaik adalah saling mengingatkan sekarang, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu orang yang melalaikan sholat. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inna awwala yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amalan yang pertama dari hambaku ketika nanti meninggal di yaumil kiamah, dari amalnya adalah sholatnya. Maka ketika baik sholatnya, dia akan beruntung. Tapi jika sholatnya rusak, sholatnya kurang bagus, maka dia akan gagal dan menjadi orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai dengan saat ini barangkali kita sudah bisa melaksanakan ibadah salat dengan tertib, dengan baik, sesuai dengan waktu yang ada. Tetapi Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan isyarat kepada kita. Ada 6 ciri menurut beliau yang dianggap sholatnya adalah lalai. Bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surat Al-Ma'un, ra'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa yang menjadikan pendusta agama? Salah satunya adalah fawailul lil musallin, orang yang sholat tetapi dianggap celaka, dianggap rugi. Kenapa? Alladzinahum an sholatihim sahun, karena lalai dalam sholatnya. Maka menurut Ibnul Qayyim ada 6. Yang pertama, merasa berat dan malas ketika melaksanakan sholat. Maka bagi kita yang saat ini baru memaksakan diri untuk bisa melaksanakan sholat yang wajib, belum bisa melaksanakan sholat yang sunnah, mudah-mudahan yang wajib ini menjadi keringanan buat kita, bukan keberatan buat kita. Tapi cirinya biasanya yang baru bisa melaksanakan sholat yang wajib menunjukkan bahwa sholatnya baru saja menunaikan, melepas kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelalaian yang kedua yaitu yang senang menunda dan melambatkan sholatnya tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut syar'i.
kita berkaca kepada diri sendiri. Apakah kita sudah bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, sesuai dengan ajaran Rasulullah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, banyak orang yang sholat tetapi sedikit sekali mengingat Allah ketika dia sholat. Padahal Allah memerintahkan sholat, 3 komponen itu harus semua berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya, lisannya, dan gerakan-gerakan anggota tubuhnya seyogyanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang apa yang kita baca, apa yang kita gerakan-gerakan dalam sholat, hati kita masih tidak sesuai, masih ingat kemana-mana. Itulah yang dianggap sholat yang masih lalai. Yang keempat, sholatnya dengan niat riya. Banyak diantara kita barangkali ada yang melaksanakan sholat karena ingin pujian dari orang, karena ingin nama baik dilihat oleh orang lain. Maka kalau kita sudah bisa melaksanakan misalkan sholat duha secara tertib, sholat tahajud yang tidak pernah dilihat oleh orang lain, insya Allah sholat kita tidak termasuk yang riya. Tetapi ketika kita rajin berjamaah hanya ingin dilihat oleh orang lain bahwa diri kita adalah seorang muslim, seorang mukmin, tetapi hatinya berbalik dari itu, maka hati-hatilah, karena ini termasuk dari kelalaian dalam salat kita. Kemudian yang berikutnya, salat yang dikerjakan terlalu cepat sehingga meninggalkan tumakninahnya, ketenangannya, dan tidak mendapatkan hikmah di balik salatnya yang sudah dilakukannya. Dan yang keenam adalah yang dianggap lalai dalam sholatnya, malas untuk berjamaah, baik di rumah, di musola, maupun di masjid-masjid. Karena inti dari sholat adalah yang pertama menghadapkan diri kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inni wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Kemudian akhirnya adalah ditutup dengan assalamualaikum salam. Maka sholat menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sekaligus memberikan pembelajaran kepada kita agar kita satu sama lain saling bersilaturahim dengan memberikan salam terhadap sesama. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dapat menjadikan orang meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah adalah mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kita tahu bahwa semua minuman keras, semua khamr adalah haram, baik sedikit maupun banyak, baik memabukkan atau tidak. Secara hukum fikih, hukum agama, dia tetap adalah haram. Yang berikutnya adalah yang ketiga, mereka yang durhaka terhadap kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban kita yang diajarkan oleh agama. Maka sebagai seorang anak sudah seharusnya dan sepantasnya menjadikan orang tua kita adalah orang yang terhormat, orang yang seharusnya dimuliakan, baik ketika masih hidup maupun setelah mereka tidak ada. Ketika kita masih hidup, maka kita diajarkan, diperintahkan agar terus bersilaturahim dengannya. Dan ketika mereka sudah tiada, maka kita juga diajarkan agar senantiasa mendoakan
dan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamkan oleh orang tua kita kepada kita. Kemudian yang keempat adalah mereka yang menyusahkan, yang menzolimi saudara muslim lainnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas terhadap semua kezaliman kita yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang muslim, yang sejalan dengan kita, yang seiman dengan kita, yang seharusnya kita tolong. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita, berikan kemudahan kepada saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang-orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Kalau kita belum bisa memberi, maka janganlah kita mengambil haknya. Kalau kita belum bisa membantu, maka janganlah menyusahkannya. Itu prinsip yang seharusnya kita pegang erat-erat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara umat Islam, mungkin barangkali termasuk kita, waktunya sholat kita sholat, tetapi di luar sholat masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Oleh karena itu berhentilah, mari kita sama-sama akhiri semua perbuatan yang menyimpang, yang melanggar, yang bertentangan dengan ajaran agama, sehingga kita benar-benar terus berada di jalannya, mengikuti syariatnya, dan insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.